Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmatillah, NIM 010421010008. Asal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 STII Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Epistemologi Sosial dan Komunikasi. Soal yang pertama, jelaskan epistemologi menurut pemahaman Anda dan jelaskan aliran-aliran dalam epistemologi berikut. A. Aliran rasionalisme, B. Aliran empirisme, C. Aliran positivisme, dan D. Aliran intuisionisme. Untuk jawabannya, A. Rasionalisme adalah aliran epistemologi yang menekankan peran akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut rasionalis, pengetahuan yang benar dapat diperoleh melalui deduksi atau penggunaan akal budi secara logis. B. Empirisme adalah aliran epistemologi yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut empiris, pengetahuan berasal dari pengamatan dan pengalaman indera. C. Positivisme adalah aliran epistemologi yang menekankan pada pengetahuan yang dapat diukur secara empiris dan metode ilmiah. Positivis meyakini bahwa hanya fakta yang dapat diamati dan diukur dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah. D. Intuisionisme adalah aliran epistemologi yang menekankan peran intuisi atau pemahaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut intuisionis, pemahaman moral atau kebenaran moral dapat diakses melalui intuisi langsung tanpa melibatkan proses rasional atau empiris. Soal nomor 2, jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Jawabannya, menurut aliran positivisme, pengetahuan adalah informasi yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Aliran ini mengemukakan bahwa pengetahuan ilmiah yang sah adalah pengetahuan yang dapat diuji dan diobservasi melalui metode ilmiah. Kaum yang mempopulerkan positivisme yang pada akhirnya berkembang menjadi aliran filsafat ilmu yang begitu pervasif mendominasi wacana filsafat ilmu pada abad ke-20. Auguste Comte juga yang pertama kali mempopulerkan istilah sosiologi. Sosiologi dipahami Comte sebagai studi ilmiah terhadap masyarakat. Hal itu berarti masyarakat harus dipandang layaknya alam yang terpisah dari subjek peneliti dan bekerja dengan hukum determinisme. Sosiologi oleh karenanya sering disebut sebagai fisika sosial. Soal nomor 3, jelaskan mengapa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan sesuatu yang sifatnya positivistik, sebagaimana pendapat Karl R. Popper. Jawabannya, paradigma mencakup suatu kerangka teoritis dan metodologis yang menjadi dasar bagi suatu disiplin ilmu. Ini mencakup teori, konsep, metode penelitian, dan norma-norma yang membentuk cara pandang dan pendekatan dalam mencapai pengetahuan ilmiah. Paradigma menjadi landasan yang diterima oleh komunitas ilmiah di suatu waktu tertentu. Para ilmuwan di suatu disiplin akan bekerja dengan asumsi-asumsi dan kerangka kerja yang seragam, membentuk kesepakatan atau konsensus terhadap paradigma tersebut. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan pengujian kebenaran dengan cara verifikasi dan dengan cara falsifikasi. Jawabannya, verifikasi merujuk pada upaya membuktikan atau mengonfirmasi kebenaran suatu pernyataan atau teori melalui observasi, eksperimen, atau pengumpulan bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Dalam verifikasi, penelitian atau pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung kebenaran suatu pernyataan. Jika data yang terkumpul sesuai dengan pernyataan, maka dapat dianggap bahwa pernyataan tersebut telah diverifikasi atau dikonfirmasi. Sementara itu, falsifikasi adalah upaya membuktikan bahwa suatu pernyataan atau teori tidak benar dengan menghasilkan bukti atau data yang bertentangan atau mengungkapkan kelemahan pernyataan tersebut. Dalam falsifikasi, penelitian atau eksperimen dapat dilakukan dengan sengaja mencari data yang dapat mengungkapkan kesalahan atau kelemahan suatu pernyataan.
Jika ditemukan bukti yang bertentangan dengan pernyataan, maka pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai tidak benar atau setidaknya memerlukan revisi. Sebagai perbandingannya, verifikasi dan falsifikasi merupakan dua pendekatan yang berlawanan dalam pengujian kebenaran. Verifikasi bertujuan untuk mengonfirmasi kebenaran, sementara falsifikasi bertujuan untuk mengungkapkan kekeliruan atau ketidakbenaran. Karl Popper, seorang filsuf ilmu, menekankan pentingnya falsifikasi dalam metode ilmiah. Menurutnya, suatu teori tidak dapat dianggap sebagai teori ilmiah yang valid meskipun falsifikasi ditekankan. Dalam praktiknya, ilmuwan seringkali lebih fokus pada verifikasi, yaitu mengumpulkan bukti yang mendukung teori-teori yang ada. Namun, keberhasilan suatu teori dalam menghadapi tantangan dan pengujian falsifikasi juga merupakan indikator penting dalam keilmiahan suatu konsep. Soal nomor 5, jelaskan pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban, era modern, dan post-positivisme terhadap era postmodern. Berikan contoh-contoh kedua gejala peradaban tersebut. Jawabannya, positivisme memainkan peran penting dalam membentuk dasar epistemologis era modern dengan menekankan pada metode ilmiah dan penekanan pada fakta empiris. Hal ini memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era modern, seperti revolusi industri. Di sisi lain, post-positivisme yang muncul pada era postmodern menyoroti keterbatasan pengetahuan objektif dan mencoba memahami kompleksitas serta subjektivitas. Contoh gejala peradaban era modern dapat dilihat dalam kemajuan teknologi dan industri, sementara era postmodern ditandai oleh pluralisme, penolakan terhadap narasi tunggal, dan pemikiran kritis terhadap kebenaran mutlak. Contoh era modern yaitu revolusi industri, perkembangan sains dan teknologi. Dan contoh era postmodern, relativisme budaya, dekonstruksi dalam sastra dan seni, serta pengakuan terhadap multiple perspektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.